Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita naturkan bersama-sama dari naturan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiri baki bila takhawuli summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wa khadam wa alihi wa sahbihi wa maytabi sabilatini haqqi ghairahmatabi wa ba'du fa'nabdi wujud il ma'rifah min wajibin lillahi rina syifah. Selanjutnya adalah halaman 7. Wallahu mawjudun qadimun baqiyun mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allahu mawjudun, Allahu mawjudun. Nah ini Allahu Allah, mawjudun itu mawjud. Qadimun itu dahulu. Baqiyun itu tetap. Allah itu wujud dahulu tetap. Mukhalifun berbeda. Lil khalqi dengan makhluk. Bil itlaqi dengan mutlak. Ya. Nah ini kemarin dari awal kita memulai abda'u bismillahi. Kita memulai dengan menyebut nama Allah. Kembali lagi
kita belum mendefinisikan siapa dia. Kita hanya mengatakan Rabbus samawati, Tuhannya langit. Rabbus samawati, Tuhannya langit. Rabbul masyriqo ini Tuhannya jagat timur. Rabbul maghriba ini Tuhannya jagat bagian barat. Pokoknya ini ada makhluk. Ini ada makhluk. Namanya manusia. Ini ada makhluk namanya langit. Ini ada makhluk namanya bumi. Ini ada makhluk namanya laut. Ini ada makhluk namanya gunung. Pokoknya Tuhan itu Tuhan itu disebut punya nama, namanya Allah. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu Allah. Makanya ketika dahulu di sekeliling Ka'bah ini banyak berhala, jumlahnya 360 berhala, mulai 1 sampai 360 di berhala. Nah, Tuhannya itu jumlahnya 360 ada di sekitar Ka'bah. Misalnya urusan hujan, urusan kelaparan. Ini kalau ada bencana kelaparan, Tuhan yang mana? Ini kalau lama panas sekali nggak turun hujan, Tuhan yang mana? Macam-macamnya sampai 360. Nah, maka Rasulullah Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan tentang Allah ini. Nah, kita mengenal surat Al-Ikhlas namanya Qul huwallahu ahad. Jadi kalau Quran itu, ini Qul artinya katakan Muhammad. Allah nyuruh kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu ngomong, bicara Muhammad. Bicara apa? Bicara huwallah, dia adalah Allah, ahad yang satu, bukan Tuhan yang 360. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu disuruh ngomong? Karena waktu itu Muhammad, Tuhan saya saja yang jumlahnya 360 ini, kalau ada masalah kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan. Kok kamu menawarkan Tuhan yang ahad, yang satu, yang 360 saja tidak bisa menyelesaikan masalah.
itu apa Muhammad? Apa terbuat dari emas? Apa terbuat dari tembaga? Apa terbuat dari besi? Apa dari kayu? Apa dari tanah? Apa dari batu? Kok bisa satu bisa mengatasi seluruh masalah? Katakan wahai Muhammad. Nah, Muhammad dibantu oleh Allah menjawab pertanyaan orang-orang Mekah pada waktu itu. Wallahu, dia adalah Allah, Ahad yang satu. Ini. Nah, maka di nazam itu Fallahu mawjudun, Allah ini memiliki sifat mawjud. Nah, sekarang ini sifat. Ini kalau ada orang kita melihat, oh ada orang ganteng. Orang sama gantengnya dulu mana? Dulu mana? Orangnya. Sekarang ini kertas. Kertas ini warnanya putih. Tolong ambilkan kertas putih, karena ada kertas yang merah, tapi saya ambilkan saja kertas yang putih. Kertas putih, ada kertas, ada putih. Duluan mana kertas sama putih itu? Kertas. Duluan mana kertas sama putih? Kertas. Nah, ini ada kertas, berarti kertas duluan, putih belakangan. Sebelum putih datang, kertas apa ini? Bahan baku apa bahan bakunya? Kayu. Nah, kayu kan bukan kertas. Ya. Coba lihat. Duluan mana? Kertas. Ini kertas putih. Kertas sama putih duluan mana? Duluan kertas. Nah, sebelum putih, berarti kan kertas datang duluan. Nah, sebelum putih kemana putihnya? Ada nggak putihnya? Belum. Berarti itu kertas putih bukan? Bukan. Jadi mana lebih duluan? Kertas apa putih? Nah, ini belajar tauhid. Belajar tauhid. Tauhid itu untuk mencari hakikat. Jadi kita ini belajar terus dua-duanya harus hakikat. Hakikat itu isi, syariat itu wadah, kulit, tempat. Ini. Nah, Allah itu zat. Dianya itu Allah. Wujud itu sifat. Nah, ini belajar tauhid. Ngerti nggak sifat? Sifat itu ngerti nggak? Dia bisa disebut status, tapi tidak selalu status. Sifat itu sebenarnya kan menjelaskan orang tersebut. Ini ada orang wajahnya sama,
terus suaranya sama, tingginya sama, kulitnya sama, rambutnya sama. Terus orang itu diem, dua-duanya diem. Nah, kemudian orang ini punya watak yang berbeda. Satu sabar, satunya pemarah. Nah, setelah digoda baru ketahuan bedanya. Si A ini sabar, si B ini pemarah. Nah, ketahuan kalau dia beda, kalau dia si A karena sabar, kalau dia si B karena marah. Taunya bahwa si B ini adalah si B itu dari sifatnya pemarah. Nah ini. Nah, untuk mengetahui adanya Allah itu dari sifatnya. Sifatnya Allah itu wujud. Nah, belajar tauhid itu belajar tentang sifat Allah satu. Jadi Wallahu mawjudun qadimun baki. Nah, Allah itu memiliki sifat mawjud. Terus Allah itu memiliki sifat qadim. Qadim itu artinya dahulu. Ya, sama itu, sama. Nah, begini. Allah itu tidak memiliki awal. Allah itu tidak memiliki akhir. Nah, ya. Wujudnya Allah itu awal, dahulu. Itu binadam itu bakiyun, tetap. Allah itu wujud qadim baki. Allah itu maha awal, maha akhir, karena Allah itu memiliki sifat tetap ada sampai seterusnya. Nah, ini Allah. Nah, selain Allah itu makhluk. Makhluk seperti kita. Misalnya Yusuf. Yusuf ini sebelumnya nggak ada. Yusuf ini tidak ada terus, nggak ada sampai ada. Terus kemudian Yusuf ini nggak ada lagi. Nah, Yusuf ini makhluk. Makhluk itu diciptakan oleh Allah. Makanya kalau ini diciptakan, berarti yang menciptakan harus ada. Adanya yang menciptakan harus lebih
dahulu. Ya. Allah memiliki sifat dahulu namanya qadim. Allah tidak akan berakhir. Allah itu maha tetap, maha kekal. Maka Allah mempunyai sifat baqa. Ini namanya kita belajar tauhid. Nah, kenapa saya mengingatkan lagi, kenapa kita harus belajar tauhid? Seluruh tujuan kita itu ke sini. Mau sholat 5 waktu 17 rakaat, mau sholat sunat qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, sholat tarawih 20 rakaat, sholat witir, sholat taubat, sholat semuanya, wudu, zakat, puasa, sedekah, apa seluruhnya ini menuju ke situ. Jadi kita melakukan semua amal-amal ini jangan sampai tidak tahu tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya apa sih kita berbuat baik sama tetangga? Tujuannya apa sih kita sedekah? Tujuannya apa sih kita ini sholat? Tujuannya apa kita ini haji? Tujuannya apa sih kita ini zakat? Tujuannya kita apa sih kita baca-baca wirid, zikir dan lain sebagainya? Ya tujuannya ini. Nah, kalau kebetulan perjalanan dari titik A ke Z ini adalah perjalanan jauh, sementara kita tidak punya waktu yang banyak, sebelum kita sampai kepada Allah, waktu kita sudah habis. Berarti kita berjalan tanpa menuju ke sebuah tujuan, yaitu Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu untuk mengetahui Allah itu sendiri, maka kul huwallahu ahad. Nah, kalau kita sudah pernah berkumpul seperti ini, kita berbicara tentang tema Allah. Kalau kita menyebutkan huwa, dia itu maksudnya adalah Allah. Tapi kalau kita tidak pernah bertemu, kemudian kita mengatakan dia, menyebut dia, maka lawan bicara kita pasti tidak nyambung. Qul huwallahu ahad, 1. Allahus somad, Allah tempat bersandar, Allah tempat bergantung, Allah yang Allah lah yang bisa ditunggu, Allah lah yang bisa kita sandari, Allah lah yang bisa kita buat pegangan. Ini artinya Allahus somad. Di situ nadomnya Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi lil itlaqi. Mukhalifun lil khalqi, berbeda dengan makhluk. Kita sama dengan diciptakan. Kita sama dengan diciptakan.
ciptakan. Allah sama dengan menciptakan. Maka tadi mukhalifun lil khalqi, Allah itu berbeda. Allah itu berbeda lil khalqi dengan yang diciptakan. Karena apa? Karena Allah menciptakan. Berbeda. Allah berbeda dengan yang diciptakan. Allah itu khaliqun, menciptakan, sementara kita ini makhlukun, diciptakan. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil lagi. Nah, kembali kepada manusia Yusuf ini. Yusuf itu dahulu tidak ada, kemudian ada, setelah ada didahului dengan tidak ada, kemudian kembali tidak ada lagi. Nah, kalau Allah nggak seperti itu. Allah itu tetap adanya. Allah itu dahulu, dari dahulu sampai akhir, tanpa pungkasan, tanpa akhiran. Allah Maha tetap. Maka Allah ini disebut memiliki, di sini nih, memiliki sifat 20. Nah, malam ini kita belajar 3 sifat Allah. 3 sifat Allah itu maujud. Nomor 2 qadim, dahulu. Nomor 3 baqiyun, itu kekal. Bingung nggak baca tauhid? Enggak ya? Insyaallah. Nah, ini untuk isi. Jadi kita ini ibadahnya menggunakan cara-cara syariat. Bentuknya syariat. Mulai takbiratul ihram sampai salam itu syariat. Puasa, makan, sahur, kemudian tidak makan, tidak minum, menghindari yang membatalkan puasa sampai maghrib, itu syariat. Nah, yang syariat itu harus diisi dengan tauhid, dengan hakikat ini, harus diisi dengan pengisian seperti ini. Caranya mengisi bagaimana? Caranya mengisi semua yang kita lakukan, mulai takbir sampai salam, mulai sahur sampai buka, mulai rakaat pertama sampai rakaat keempat sholat isya, itu seluruhnya kita sandarkan kepada Allah. Biar sholatnya ada isinya, puasanya ada isinya, zakatnya ada isinya, hajinya ada isinya. Isinya ini adalah tauhid. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Abdul bismillahirrahmanirrahim wa birrohim bidaimil insani falhamdulillahil qadim awali wal akhiri bila tafawuli wa batu balam biwujud bil ma'rifah min wajibin lillahi lina sifah Allahumma wujudun qadim baki mukhalifun lil khalqi bil idlaqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.